Baik para peneliti sekalian, hari ini kita akan berdiskusi tentang gastritis, di mana adalah sebuah penyakit yang cukup lazim ada di masyarakat, bahkan dikatakan penderita dispepsia pada penderita rawat inap dan rawat jalan itu masuk 5 penyakit terbesar di Indonesia. Kami akan berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan gastritis, kemudian etiologi, patofisiologi, bagaimana menegakkan diagnosisnya dan terapinya. Gastritis ini sebenarnya adalah sebuah proses inflamasi ya, sehingga mengubah dari mukosa lambung, di mana pada negara maju sebagian besar disebabkan atau terkait dengan Helicobacter pylori. Except in several countries, ya, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia ini digolongkan sebagai negara dengan prevalensi Helicobacter pylori yang rendah. Berdasarkan data dari WHO dikatakan bahwa insiden dari gastritis ini berkisar antara 1,8 sampai 2 juta di seluruh dunia, di mana negara-negara di Southeast Asia itu merupakan negara dengan prevalensi gastritis yang paling tinggi. Kita lihat salah satunya adalah Cina 31%, kemudian Jepang 14,5%, dan di beberapa negara juga cukup tinggi, kita lihat ke Kanada 35% dan Prancis 25%. Bapak Ibu sekalian, dibandingkan di sisi lain, kita lihat bahwa negara-negara yang mempunyai prevalensi Helicobacter pylori yang tinggi, itu juga mempunyai angka gastritis yang tinggi. Kita lihat di Eropa yang tadi disampaikan itu hampir sama 47%, Asia itu juga sekitar 54%, dan sebagian besar di Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea. Nah, sedangkan bagaimana di negara Asia Tenggara, Vietnam itu adalah posisi di angka sangat tinggi 70%, di sisi lain Indonesia adalah negara yang paling rendah, yaitu di 22,1%. Bagaimana etiologinya? Banyak hal, oleh karena itu tadi kita sampaikan bahwa ada pengecualian. Walaupun di negara-negara maju itu, negara-negara barat dan juga negara Asia Timur, Helicobacter pylori infeksi itu memberikan dampak utama penyebab gastritis, tetapi di negara-negara Helicobacter pylori rendah, termasuk Indonesia, maka sebab-sebab yang lain harus dipikirkan. Saya contohkan obat-obat golongan anti nyeri, NSAID, ya, alkohol, asam empedu, ya, bile. Ini penting, nanti kita lihat secara patofisiologi, kemudian adanya shock, radiasi, alergi, dan sebagainya. Nah, kami mencoba menjelaskan bahwa pada prinsipnya gastritis itu adalah sebuah ketidakseimbangan antara faktor yang menjadi pelindung dan faktor yang menjadi perusak dari integritas mukosa lambung. Pada penyakit gastritis akut erosif, maka paparan dari NSAID atau obat anti nyeri, alkohol, stres, radiasi, reflux empedu, iskemia, itu akan menjadi faktor ofensif yang utama terhadap integritas mukosa lambung, di mana misalkan ada beberapa skenario di mana NSAID ini berhubungan dengan pengurangan prostaglandin, ya, sintesa prostaglandin yang berperan utama dalam pengeluaran atau produksi mukus sebagai faktor defensif dari mukosa lambung. Di sisi lain, bakteri seperti Helicobacter pylori itu dia mempunyai beberapa hal, termasuk di situ mengaktifasi berbagai toksin dan racun yang menginduksi interleukin 8 yang akhirnya berujung pada inflamasi. Sedangkan pada pasien-pasien yang gawat dan ada hipotensi shock, maka akan mudah terjadi apa yang dinamakan ulcerohemorrhagic gastritis. Mereka menginduksi tadinya sebuah
ulkus yang pada akhirnya mempengaruhi terjadinya gastritis. Para peneliti sekalian, untuk menegakkan diagnosis dari gastritis, kita harus melihat data penyakit dahulu ya. Yang pertama adalah burning epigastric distress ya, di mana dengan tes tertentu maka terasa adanya rasa panas atau nyeri di daerah epigastrium. Kemudian ada perasaan mual dan muntah, serta kita harus menghimpun berbagai informasi tentang penggunaan obat-obatan, radiasi, kemudian merokok, alkohol, penyakit empedu, dan sebagainya. Pada pemeriksaan fisik biasanya normal, kecuali kadang-kadang terjadi tanpa adanya sebuah tendensi dari daerah epigastrik walaupun cukup ringan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan diagnosis? Yang pertama, secara laboratorium, kita bisa mengecek apakah terjadinya anemia. Jika terjadi kronik gastritis yang lama atau terjadi perdarahan yang tidak terlihat, bisa memunculkan anemia. Demikian juga kalau ada liver fungsi tes, adanya renal fungsi tes, fungsi ginjal, adanya gallbladder, kemudian kita bisa kadang-kadang pada terutama wanita usia muda harus menyingkirkan kehamilan, faktor kehamilan atau pregnancy, dan kita tes itu, kemudian juga histopatologi. Selain itu kita juga bisa harus melakukan jika memang tersedia fasilitasnya untuk melakukan imaging endoskopi, yang biasanya kita akan dapatkan di situ erosi atau gangguan dari mukosa ditunjukkan dengan edema. Pada H. pylori test bisa dilakukan beberapa pemeriksaan, termasuk di situ serologi, stool antigen test, dan juga rapid urea test atau kultur. Nah, ini adalah gambarannya di mana kalau kita lihat adanya sebuah diffuse ya, gambaran merah yang terlihat kemerahan pada keseluruhan mukosa lambung. Kemudian kita lihat di sini kalau dibesarkan ya, kita di endoskopi itu bisa dibesarkan sekian ribu kali, itu akan tampak-tampak seperti ini, magnified view-nya. Dan pada intestinal metaplasia kita lihat gambaran perubahan mukosa lambung menjadi mukosa intestin. Nah, ini bulatan-bulatan warna yang lebih pucat. Kemudian kalau kita dengan pewarnaan blue staining, warna kebiruan ini, kemudian kita lihat kalau ada atrofi di mana rugi-ruginya ini hilang. Kita lihat ini yang normal, kita lihat ini ya, rugi-ruginya hilang. Atau kita kemudian kalau intestinal metaplasia kita bisa melakukan NBI namanya. Kita besarkan, kita lihat ada sebuah gambaran seperti sarang lebah ya. Kemudian juga bisa juga dengan NBI untuk normal view seperti yang tampak pada gambar. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya sebenarnya gastritis itu harus dibuktikan lewat pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan patologi anatomi, pada pemeriksaan patologi anatomi itu kita lihat itu bisa dibagi menjadi ringan atau tidak ada, sedang sama berat. Pada ringan, sedang atau berat itu bisa dilihat dari apa? Dari tampilnya adanya infiltrasi neutrofil. Jika terdapat infiltrasi neutrofil, maka ini dianggap gastritisnya bersifat aktif atau akut. Jadi akut gastritis itu jika hasil patologi anatomi menunjukkan bahwa ini terjadi infiltrasi neutrofil. Demikian juga ketika nanti kita dapatkan infiltrasi dari sel mononuklear, itu kita sebut sebagai inflamasi yang sifatnya kronis. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran di mana ketika kita dapatkan mononuklear yang cukup banyak ya, memenuhi ini yang kecil ini, memenuhi daerah lambung. Kalau dibesarkan dengan pemeriksaan 40 kali, maka berdasarkan upgrade system maka terjadi kronik inflamasi, di mana nanti levelnya itu dibedakan menjadi level 0, 1, 2, dan 3. Nah, pada upgrade system itu diatur juga yang dinamakan glandular atrofi. Kalau dilihat di sini bahwa yang dimaksud glandular atrofi adalah hilangnya kelenjar-kelenjar yang ada di lambung.
Semakin ke arah kanan, maka ini dianggap semakin berat. Nah, pada gambar yang sisi kanan ini ditunjukkan bahwa adanya infiltrasi mononuklear yang menunjukkan bahwa ini dan diiringi juga atrofi. Kalau kita lihat gambar sebelumnya, maka di sini kelenjar tampak gemuk-gemuk dan cukup bagus, tetapi pada daerah sini kita lihat kelenjarnya kecil-kecil dan cukup jarang. Hanya banyak infiltrasi dari monosit, tapi kelenjar-kelenjarnya cukup kecil-kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu kita harus mempelajari apa yang dinamakan intestinal metaplasia. Jika gastritis berlanjut setelah atrofi, maka akan terjadi intestinal metaplasia, yaitu berubahnya kelenjar dari lambung menjadi kelenjar dari usus. Kita lihat pada ini adalah terjadi intestinal metaplasia menjadi kelenjar-kelenjar yang ada di usus, dan dengan pembesaran 200 kali itu sudah cukup terlihat, dan tentunya kita juga harus perhatikan adanya H. pylori density. Jadi ini adalah 0, tidak ada pylori, ini kita lihat 1 ya, ini 2 dan ini 3. Nanti bagaimana menentukannya nanti akan kita bahas tersendiri. Apa yang bisa kita bedakan itu ada namanya penyakit peptic ulcer yang nanti akan kita ketemukan pada bab berikutnya, karena dia akan menimbulkan rasa nyeri juga di daerah epigastrium. Adanya Zollinger-Ellison syndrome, sebuah sindrom yang terkait dengan keasaman lambung yang cukup parah, kemudian adanya radang pada saluran empedu atau kita sebut kolesistitis, batuk empedu yang kadang-kadang juga menimbulkan mual muntah seperti di gastritis kehamilan, dan karena letak jantung itu ada di atas dari lambung, kadang-kadang ketika terjadi miokard infark, terutama yang sisi inferior, maka muncul juga gastritis. Sedangkan untuk komplikasi, kita lihat bahwa kemungkinan bahwa perdarahan dari ulkus, kemudian adanya dehidrasi, adanya kanker lambung, perforasi lambung, anemia defisiensi besi, dan obstruksi dari outlet obstruction itu bisa merupakan komplikasi dari gastritis, karena obstruksi dari ujung keluar dari lambung itu tertutup karena terjadinya udin. Apa terapi yang bisa kita berikan? Yang pertama adalah eradikasi dari Helicobacter pylori, kemudian melakukan pemberian obat-obat yang memberikan hambatan pada produksi asam, obat-obat untuk motilitas, dan biasanya untuk autoimun yang biasanya ditandai anemia, maka bisa diberikan cobalamin defisiensi. Nah, untuk eradikasi Helicobacter pylori ini bisa memakai triple terapi atau kombinasi. Kita lihat misalkan bismut, kemudian dapat metronidazol dan tetrasiklin, tapi di tempat kita tidak ada. Ranitidin, bismut sitrat ini cukup sedikit orang yang menggunakan, tetapi biasanya akan digunakan yang ketiga, itu PPI, clarithromycin, metronidazol atau amoxicillin. Itu disebut triple terapi. Kemudian pada quadruple terapi bisa dengan bismut, bisa dengan non bismut. Jadi prinsipnya adalah metronidazol tetrasiklit, kadang-kadang ditambahkan amoxicillin atau clarithromycin sebagai penguat dari quadruple. Sedangkan untuk pengurangan asam, maka kita bisa memakai obat golongan PPI dengan dosis-dosis tersebut bisa ditingkatkan dan diminum dalam jangka lama. Kemudian obat ranitidin itu mempunyai keuntungan bereaksi lebih cepat mungkin ya, sebelum PPI-nya bereaksi optimal dalam 2x24 jam. Sedangkan domperidon, metoclopramid, dan cisaprid biasanya sebagai untuk motilitas. Bagaimana prognosisnya? Tentunya tergantung penyebab. Kalau penyebabnya ini pada Helicobacter pylori tergantung pada levelnya. Selama tidak muncul gastritis atrofi, kemudian tidak muncul intestinal metaplasia, maka prognosisnya tentunya cukup baik. Selama penyebab-penyebabnya itu bisa diatasi, tentunya cukup baik. Kemudian yang paling sering penting untuk disampaikan bahwa sering sekali bahwa ketika diberikan terapi maka berkurang gejalanya, tetapi akan kambuh lagi, itu menjadi hal yang umum, itu yang harus disampaikan. Dan tentunya jika penyebabnya Helicobacter pylori, penyampaian prognosis bahwa ini bisa merupakan perkembangan menjadi kanker lambung di masa mendatang juga harus disampaikan. Demikian para peneliti sekalian, diskusi kita hari ini.
Jika ada pertanyaan, silakan menyampaikan pada yang hal tertera ya, nanti akan dituliskan di kolom chat, email, atau nanti bisa ditanyakan langsung secara online. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.